Oke teman-teman, sekarang kita lagi bersama Bu Hedi. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat. Sehat ya. Kita diskusi sedikit ya teman-teman terkait kopi yang punya Bung Hedi nih, lagi viralnya nih teman-teman di berbagai media sosial gitu kan. Oke, sedikit Bung ya, kita tanyakan terkait kopi mesra nih Bung. Nah, gimana sih kok bisa mempunyai brand kopi mesra gitu? Boleh diceritakan sedikit Bung? Terima kasih ya Bang Sipul ya terkait kopi mesra itu. Memang seluk-beluk ide pertama kita yang menjadikan alasan kenapa kopi mesra itu berdiri dan bahkan sampai ada brandnya hari ini kan. Memang itu suatu gagasan atau ide dari kami, dari tim itu menginisiatif bagaimana UMKM yang hari ini ada, terutama di perkebunan di Kuburaya sendiri itu memang ada. Kita kopi ini idenya memang terlahir dari suatu melihat dari perkebun kopi yang hari ini udah mulai ini terkikis adanya kopi di terutama di Pulau Kalimantan atau Borneo sendiri. Jadi banyak tanaman-tanaman yang hari ini terkikis karena dataran kita kan juga di bawah 21 sampai 24 Celcius itu memang siklusnya butuh kopi perkebunan Kalimantan. Ya, dan ide itu memang membantu salah satu meningkatkan bagaimana kopi asli Kalimantan memang ada. Berarti memang itu memang asli Kuburaya gitu ya? Memang secara bahan dan mentah kami itu memang asli dari perkebunan Kuburaya. Kami tidak men-stop dari luar Kalimantan. Bukan kami tidak menilik lebih jauh, memang itu semacam interaksi dan memang kebutuhan produk asli memang dari perkampungan kita, terutama di daerah kita sendiri. Secara geografis ya, secara geografis itu memang di Kalimantan ini banyak, ya, terutama di Kota Pontianak itu banyak warung kopi yang sangat bahkan menjadikan tradisi Kota Pontianak itu memiliki 1 juta warung kopi. Warung kopi. Itu salah satu indikator peningkatan hari ini di Kota Pontianak itu sangat marak-maraknya pecinta kopi ya dimanapun. Maka kami di sini menggunakan brandnya yang sangat baik dan slogannya gitu, ngopi dulu biar mesra. Biar mesra. Gitu. Kopi mesra, serasa milik kita berdua. Gitu. Ya gitu intinya seperti itulah. Oke. Kok Bung Hedi ini bisa mempunyai ide muncul membuat kopi mesra gitu, Pak? Padahal saingan itu banyak di Kalimantan ini kan gitu. Ya. Terkait kopi, kok bisa mempunyai ide gagasan seperti itu gitu, muncul gagasan seperti itu? Ya memang secara background itu kami dari tim itu enggak sebanyakan kopi, tetapi secara hakikatnya kita itu memang pecinta kopi ya. Sering ngopi, menikmati warung-warung kopi yang ada di Kota Pontianak. Memang setiap warung kopi di Kota Pontianak itu terlahir cinta, terlahir kemesraan. Bukan hanya kemesraan di bidang geo aspek manapun, tapi memang ketika kita ngopi itu ciri khas dari kita, mindset yang kita bangun, ide-ide gagasan yang kita bangun terlahir dari warung kopi seperti itu. Memang sangat luar biasa ya. Dari gagasan Bung Hedi ini pencetus memang kopi Kuburaya ya teman-teman. Kita mudah-mudahan bisa lancar. Ya semoga aja. Punya Bung Hedi ini ya. Ya ini menepis kan tadi banyak kita saingan Bang dalam mengenalkan tradisi dan kopi asli Borneo terutama di Kalimantan Barat. Ini bukan melihat persaingan berapa banyak, berapa juta persaingan, bukan itu yang kita maksud. Tapi kita ingin membaus mindset Kalimantan Barat ini memiliki ciri khas kopi yang tersendiri. Dan itu tidak seakan-akan kalau di dunia bisnis itu enggak kayak seperti itu. Kita hanya pecinta kopi kok. Yang mau ya silakan menikmati, yang tidak mau ya nggak masalah. Tapi kita menawarkan ini loh kopi asli khas perkebunan Kalimantan yang sangat ciri khasnya mesti beda nih, rasanya mesti beda. Memang kopi ini banyak, tapi kami ingin menawarkan ini loh asli kopi-kopi Kalimantan seperti itu. Lebih lebih nikmat mungkin salah satu yang kita inginkan. Oke. Itu membawa ciri khas kebudayaan khas Kalimantan Barat, Borneo berarti ya? Ya kalau kita menilik secara lebih jauh, bukan khas sih, bukan budaya sih, tapi lebih
mengenalkan. mengenal. Kalimantan juga punya, bro. Kalimantan juga memiliki perkebunan, bahkan kita dikenal sebagai palu-palu dunia. Kopi juga bisa lahir kalau Kalimantan, seperti itu. Tapi kami tidak menjudge ini budaya Kalimantan, tidak. Kami ingin mengenalkan kembali bahwasanya bukan hanya Kalimantan juga memiliki pasukan kopi yang sangat menarik dan sangat unik, terutama dari rasa ya. Karena kita persoalan kopi itu rasa. Pahit bukan kopi, tapi bukan pahit yang kita hitung, tapi sensasi kopinya itu yang kita Sensasi kopinya. Oke, betul ya teman-teman. Mantap, luar biasa semua. Semangatnya Bung Edi ini terkait untuk membuat brand kopi Mesra ini sangat luar biasa. Dan ini kita kalau udah bicara tentang itu, udah dikenalkan berbagai media sosial nih, Bung. Secara legalitas gimana, Bu? Dari kopi Mesra ini kan otomatis harus ada gitu, Pak. Ya. Secara legalitas kami tidak mungkin semena-mena karena kita ini negara hukum ya. Ya. Yang semuanya itu harus memiliki legalitas yang mumpuni dan memang izin ya, bahasa kita itu secara di sini izin. Kami sudah dapat izin itu di berizin berusaha. Memang kami menyiapkan salah satu mikro kecil ya, memang sederhana lebih dahulu karena memang kita bukan berkeinginan besar untuk mengenalkan ini, tapi memang sejatinya kita sudah mendapatkan izin. Salah satunya ya tadi legalitas untuk berusaha. Salah satu industri perkopian yang kita sudah izin, alhamdulillah sudah izin hari ini, sudah bisa diterima untuk memproduksi ya. Memang ini semacam brand yang memang kita khusus dari membangun perekonomian, pertama UMKM lah, kita membantu masyarakat. Bukan ingin bermaksud menyaingi perkopian, tidak. Kami hanya mengenalkan lebih erat, bosnya kopi di Kalimantan juga ada, dan memang secara citra rasa ya belum tahu ya, karena kita melihat dari kawan-kawan yang hari ini alhamdulillah berjalan hampir 1 bulan ini banyak peminatnya. Alhamdulillah sudah lebih banyak dari yang kita inginkan. Target yang kita inginkan sudah banyak. Alhamdulillah sudah banyak. Udah ada gitu ya, Bung. Ya, jadi banyak ya. Kemarin saya juga pernah ngopi dengan teman-teman yang sudah menikmati. Kopinya itu tidak asam pula, dan kemudian tidak terlalu banyak campurnya juga. Jadi kopi ini memang real kami secara perusahaan kopi kami itu memang tidak ada terlalu banyak mengambil campuran-campuran yang lebih banyak. Tapi bagaimana kita menggunakan sensasi kopi itu bisa dinikmati oleh seluruh warga Kalimantan, Kalbar khususnya, dan seluruh Indonesia yang kita inginkan. Jadi ingin mengenalkan ulang, harusnya di Kalimantan juga ada kopi. Ada kopi, Ya. Oke. Secara legalitas ada ya teman-teman, jangan diragukan. Boleh teman-teman coba kopi Mesra ini punya Bung Edi yang sekarang lagi merintisnya luar biasa. Oke, otomatis ada jenis apa nih kopinya, Bung? Kan ada Robusta, ada Arabica, gitu. Ya. Nah, gitulah ya. Nah, itu gimana kalau punya? Kalau kita melihat sejarah kopi itu kan memang kita ini termasuk jenis kopi dataran rendah 400 mili sampai 720 mili ketinggian ya yang ada hari ini. Kami itu ada dataran ini jenis Robusta sih lebih. Kalau kita hitung Celsius itu 21 sampai 24 Celsius yang bisa tumbuh kopi. Maka kami sepakat hari ini Robusta jenis masuk kepada jenis Robusta. Robusta. Ya, Okay. lebih dataran 21 sampai 24 Celsius. Mungkin seperti itu, lebih jenisnya Robusta. Robusta. Ya. Oke. Sangat luar biasa ya. Ini jenis kopinya udah jelas teman-teman ya. Ya. Secara legalitas udah jelas juga ya. Brand juga di mana-mana gitu kan. Sedikit nih terkait kopi Mesra gitu kan. Kan ada yang unik saya perhatikan gini. Ya. Yang unik nih gitu kan. Kopi Mesra ya. Kan orang kan kayak kafe-kafe lain itu kan otomatis ya Aming dan sebagainya itu. Tapi punya Bung Edi ini ciri khasnya berbeda teman-teman. Agak gimana gitu ya, kopi Mesra gitu. Kayak nggak ada di Kalimantan ini, kayak nggak ada. Kok bisa sedikit lah Bung yang jelaskan terkait kata Mesra itu seperti apa, diambil dari kata apa? Gitu. Mesra itu kita ini soalan rasa ya, pasti teman-teman mendefinisikan Mesra itu pasti banyak ya. Mesra itu kan tidak ada perbedaan dan menjadikan perbedaan itu sebagai
perpecahan atau semacam perselisihan, tidak. Kami menggunakan kata mesra ini memang kenikmatan itu kopi itu milik bersama. Jadi cinta itu kan terlahir dari kemesraan. Siapa sih yang hari ini tidak butuh mesra dalam setiap hubungan? Sebagai yang negara hari ini, kami sebagai seorang aktivis, pernah jadi seorang aktivis, itu memang semua itu dikembalikan kepada proses rasa. Jadi mesra itu digunakan salah satunya tadi kopi yang kita harapkan itu bagaimana kemesraan itu tercipta dari kopi, terlahir dari kopi. Kopi manapun ya, saya tidak menyebutkan saya lebih baik atau lebih bagus brand kami, tapi tidak. Tapi bagaimana setiap kopi itu bisa diselesaikan dengan tenang, nyaman, kemudian kebahagiaan terlahir. Maka kami mengambil ngopi dulu biar mesra. Artinya coba dulu kopinya, baru kita selesaikan masalah. Seperti itu sih. Ya. Oke, ya, nggak lebih keren ya. Ya gini. Jadi izin ya, bukan memotong, tapi memang kita itu bukan melihat permasalahan, tidak. Saya rasa hakikat hidup itu pasti ada permasalahan. Betul. Pasti, tapi kita bukan permasalahan yang kita hitung. Tapi bagaimana kita mencari solusi agar terciptanya samawa, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Itu yang menjadi tolak ukur kita. Jadi kopi itu bukan terlahir di mana tempatnya, rasa kopinya seperti apa, tapi tidak. Jadi yang suka minum kopi, teman-teman yang pecinta kopi dimanapun berada, ketika kita meminum kopi pasti ada ciri khas yang beda. Ciri khas yang berbeda. Jadi memang itu salah satu citra kami di brand ini, mengenalkan kembali kepada pecinta kopi, kopi apapun ya, kopi akan melahirkan citra mesra di setiap perkopian. Setiap yang kita nikmati kopi pasti terlahir lah. Seperti itu sih, lebih kemesraan. Oke, lebih luar biasa ya terkait kemesraan tadi ya, diambil dari kata kopi mesra itu tadi brandnya, sehingga ada filosofisnya tersendiri dari pembahasan kopi mesranya tersebut ya teman-teman. Sangat luar biasa. Jadi menarik. Jadi Gimana? Kalau kita panjang lebar itu memang saya sudah mengenalkan secara media ya, mengenalkan kopi mesra ini terlahir dari mana, kemudian bisa di searching ya teman-teman, kopi mesra Kubu Raya itu memang kami sudah rilis, mengenalkan banyak filosofi di situ, pola aspeknya. Jadi kopi sederhana, semesra dunia milik kita. Jadi mantap. fitrah kita sebagai manusia itu memang menjaga alam di sekitar ini untuk kemesraan. Kemesraan. Yes. Kalau tidak ada cinta di antara manusia-manusia yang ada di dunia ini, saya rasa tidak ada konsep cinta. Karena definisi cinta secara personal tidak bisa diartikan dengan kata, tapi bisa dirasakan dengan sendiri. Bisa dirasakan. Itu salah satu. Kopi sederhana, serasa dunia milik kita. Kita itu yang digunakan kebersamaannya untuk menciptakan kebahagiaan dari konsep mesra tadi. Oke. Luar biasa ya teman-teman, itu tadi yang pembahasan sedikit dari filosofi kopi mesra ya. Jangan lupa teman-teman nih, karena saya lihat kemarin juga saya juga searching di media sosial, di Google juga, itu ada nih, pertama muncul teman-teman. Ini kan luar biasa nih, ini udah bersaing dengan Alhamdulillah. Itu gimana usahanya pertama untuk mengenalkan itu, Bung Freddy? Sedikit. Memang berat ya, awalnya berat sih. Banyak ya. Berarti butuh perjuangan ya. Tertawaan, kemudian apa sih kopi kok banyak hari ini masih timbul. Kayak seakan-akan ya dianggap bisnis biasa gitu. Tapi niat kami bukan itu. Pertama tadi ingin membantu pekebun kopi, ya. Kedua untuk meningkatkan perekonomian. Kalau bahasa kami itu transaksional, dari alam untuk manusia, manusia untuk alam. Jadi dari alam akan kembali kepada manusia, manusia akan memberikan kepada alam. Jadi kita mengenalkan kopi ini dari alam akan kembali untuk alam sebagai fitrah kita sebagai manusia, agar menjaga alam yang lebih kondusif, agar lebih tenang dan itu. Jadi saya rasa kalau pecinta kopi mungkin dimanapun teman-teman pasti paham nih. Kalau udah penat, pusing
galau. Minum kopi dulu lah. Minum kopi dulu Ya, ya. saya rasa Terasa. tenang, semua itu akan tenang. Jadi seakan-akan jadi bukan sebagai program, tapi sebagai citra yang beda. Citra yang berbeda. Di sini teman-teman juga pernah, kalau di Kota Pontianak itu kan ada yang besar kopi, ada ini brandnya Robusta, kemudian Aming dan apalagi ya, Asiang dan sebagainya. Ya kami juga termotivasi kepada pendahulu-pendahulu kami ya terkait brand ini. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin ke depannya. Ya kalau persoalan persaingan ya pasti ada, tapi bagaimana kita memberikan pengenalan yang lebih baik untuk bersama. Kalau saya itu memprediksi, mindset saya gini, kalau kami jual ya pasti ada orang yang beli. Tapi dikembalikan kepada kita, apa yang kita tawar ya, sesuai kebutuhan pecinta kopi kan seperti itu. Iya. Bukan persoalan kita persaingannya. Betul. Tuhan sudah memberikan masing-masing rezeki kepada manusianya. Mungkin seperti itu sih, Oke. Bang Sipol. Oke. Itu tadi ya teman-teman. Ini terakhir nih pesan untuk para pengusaha yang di luar sana nih, Ya. Bung Hadi ya. Kita di sini juga ngopi nih, ya, kopi di salah satu kopi di Kota Pontianak. Nah. Kopi apa nih namanya nih? Maco ya. Maco. Mayang Coffee. Mungkin ini salah satu interaksi kita sebagai kopi, terutama pesan kepada pencinta kopi, jangan melihat tempatnya di mana, rasanya seperti apa, tapi bagaimana setiap kopi itu melahirkan suatu suasana yang beda, kemudian ada cinta di dalam kopi itu. Semakin diaduk kopi itu, maka semakin banyaklah cinta yang terlahir. Dan konsep itu konsep kebahagiaan. Jadi bisa disederhanakan kalau kita lebih jauh ya menelaah. Kopi itu banyak variasi, banyak proses penilaian dari masing-masing orang. Tapi kalau kita menelaah dari konsep kopi yang pahit, kenapa kok ada gula, kenapa kok ada airnya, kan gitu. Betul. Itu yang menjadi. Jadi ada panasnya air kopi, kemudian ada bubuk yang pahit, kemudian gula yang manis. Jadi semua ini masuk. Nah, yang panas akan kembali dingin ketika ada manisnya di situ. Begitu juga sebaliknya. Ada manisnya, harus ada pahitnya. Itulah persoalan hidup. Jadi kalau kita mengenal kopi, bagi pecinta pesan-pesan teman-teman, kopi akan menyelesaikan suatu persoalan yang ada di dunia ini. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih ya kepada Bung Hadi, luar biasa ya. Kita udah sedikit diskusi terkait kopi beliau ya. Mudah-mudahan yang telah udah muncul brand kopi mesra tersebut ya, mudah-mudahan makin besar. Amin, ya. amin. Mohon dukungannya dan mohon supportnya aja teman-teman. Dan lebih luas lagi ya. Oke teman-teman, itu tadi kita bincang-bincang terkait kopi mesra yang selalu biasa sedikit ya. Tapi di situ ada makna yang kita ambil gitu Pak. Ya, seperti itu. Untuk teman-teman jangan lupa share, like dan semuanya. Kita diskusi asik terkait tentang apa informasi terkini dari Salam Podcast IKN TV. Salam.